Halo sahabat Bikop, gimana nih kabarnya? Semoga sehat dan semangat terus ya. Hayo pada ngaku, siapa nih yang udah kangen sama episode baru Bikop? Pasti pada kangen semua kan? Buat kalian semua yang udah pada kangen sama episode baru Bikop, tenang aja nih, karena di episode baru ini kita bakal bawain topik yang tentunya nggak kalah seru sama topik sebelumnya. Di episode kali ini, kita bakal bawain topik tentang toxic relationship. Pasti kalian udah nggak asing kan sama toxic relationship ini? Ya, benar banget. Toxic relationship atau hubungan yang nggak sehat ini merupakan suatu hubungan yang mana menyebabkan dampak yang nggak sehat, baik bagi fisik maupun bagi kondisi mental kita. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam lagi, aku mau kenalan dulu ya. Kenalin, aku Syafira Aurelia Putri, biasa dipanggil Aurel, sebagai host yang pada episode kali ini bakal ditemenin sama narasumber keren kita, Kak Alivia Kalista. Halo Kak Alivia, Halo, gimana nih kabarnya? Sehat-sehat terus kan? Alhamdulillah hari ini kabarku cukup baik. Mungkin dari Kak Alivia terlebih dahulu bisa memperkenalkan diri. Oke, halo semua, kenalin namaku Alifia Kalista, bisa dipanggil Alifia. Wah, mantap sekarang sahabat Bikop sudah pada kenal kan sama narasumber cantik kita. Kak Alivia sudah siap belum sih Kak buat diskusi bareng kita mengenai toxic relationship ini? Tentu siap dong. Oke, langsung aja kita mulai sharing-sharing kita. Nah, menurut tema yang kita ambil nih Kak, toxic relationship ini menurut Kakak seperti apa sih? Oke, menurutku toxic relationship atau bisa juga disebut dengan hubungan yang beracun merupakan hubungan yang tidak sehat di mana hubungan ini dapat menyebabkan seseorang mengalami mempunyai perasaan yang tertekan atau bahkan hingga depresi. Wah, jadi toxic relationship ini suatu hubungan yang nggak sehat sekali ya, Kak, sampai membuat perasaan tertekan hingga depresi bagi seseorang yang mengalaminya. Nah, kalau dari pengalaman Kakak sendiri, Kakak pernah nggak sih mengalami suatu hubungan yang toksik itu? Dan suatu hubungan yang toksik itu seperti apa ya, Kak? Kalau boleh tahu, pasti sahabat Bikop di rumah yang lagi nonton pada penasaran nih, Kak. Toxic relationship yang pernah aku alami dulu itu secara nonverbal, di mana mantanku dulu selalu mengeluarkan kata-kata yang cukup kasar, posesif yang benar-benar berlebihan, selalu playing victim, dan manipulatif. Nah, hal-hal ini yang bikin aku ngerasa tertekan dalam menjalani hubungan. Wah, jadi kakak sering mengalami hal-hal seperti playing victim dan manipulatif hingga merasa tertekan dalam menjalani suatu hubungan. Nah, ketika kakak mengalami seperti itu, kakak sadar nggak sih kak bahwa kakak ini sudah memasuki hubungan yang toksik? Tentunya sadar. Karena banyak orang yang nggak sadar nih Kak bahwa dirinya ini sedang dalam suatu hubungan yang toksik. Nah, lalu bagaimana sih pandangan Kakak tentang tanda-tanda seseorang yang sudah masuk dalam toxic relationship ini? Menurut aku, tanda-tandanya ini gampang banget buat diketahui. Contohnya, jika di suatu hubungan ada salah satu pihak yang mengontrol pihak lainnya. Selain itu, salah satu pihak memiliki sifat yang cemburu. Namun, cemburunya ini cemburu yang berlebihan sampai melarang pasangannya untuk tidak berinteraksi kepada lawan jenis. Wah, itu sangat perilaku yang tidak mengenakan sekali ya, Kak, bagi korban suatu hubungan yang toksik. Jikalau nih ada sahabat Bikop yang sedang menonton mengalami hal serupa dengan Kakak, boleh nggak sih, Kak, Kakak membagi tips cara keluar dari hubungan yang nggak sehat seperti itu?
Honestly, keluar dari hubungan ini tuh susah banget. Salah satu pihak pasti akan melakukan manipulatif agar pihak lainnya merasa kasihan, terus munculnya rasa penyesalan ataupun perasaan yang bersalah. Menurut pengalamanku, selain manipulatif, mantanku juga membuat aku merasa ketergantungan sehingga susah untuk keluar dari hubungan itu. Cara buat keluar dari hubungan yang nggak sehat ini, pertama, kita bisa bicarakan dengan pasangan secara baik-baik bahwa hubungan yang kita jalani itu sudah tidak sehat. Kemudian, apabila sudah dibicarakan dengan baik-baik, namun tidak ada hasil, kita pribadi belajar untuk menghargai diri sendiri sehingga kita dapat yakin bahwa hubungan yang kita jalani itu sudah tidak layak untuk dilanjutkan. Wah, sahabat Bikop, sudah tahu kan cara keluar untuk hubungan yang tidak sehat ini? Bagus banget nih cara keluar atau tips keluar dari hubungan yang nggak sehat ala Kak Alivia Kalista. Kira-kira nih Kak, kemana sih Kakak mencurahkan semua keluh kesah hubungan toksik yang Kakak jalani dulu? Apakah ke teman-teman dekat kakak ataupun sebuah lembaga atau forum yang kakak percayai. Pasti kakak sangat tertekan hingga depresi kan ketika mengalami suatu hubungan yang toksik itu. Tentunya aku selalu curhat ke teman-temanku sih. Selain itu, aku juga sering banget cerita ke tempat pengaduan anak-anak di Jawa Timur, namanya itu Fetch Care. Cerita di situ tuh bener-bener enak. Aku dikasih solusi yang bener-bener membangun aku. Selain itu, privasiku di situ bener-bener dijaga dengan baik. Oh ya, aku dengar-dengar nih, kalau di kompleks ini ada divisi konseling. Nah, sebagai remaja yang punya banyak masalah percintaan nih, bisa nggak sih kita cerita ke divisi itu? Ya Kak, bener banget. Di Komplis ini kita ada divisi konseling. Nah, di divisi konseling ini kita mempunyai segmen di mana kita dapat membagi cerita pengalaman ataupun hal-hal yang tidak mengenakan yang terjadi pada seseorang. Nah, jadi jikalau ada teman-teman sahabat Bikop maupun teman-teman yang lain ataupun dari Kak Alivia Kalista sendiri nih mengalami hal yang tidak mengenakan, bisa langsung kontak ke Komplis untuk menceritakan keluh kesah kakak. Bisa dong ya, berarti aku curhat ke divisi konseling ini. Keren, Ya keren. Kak, bener banget. Bisa banget. Nah, dari sudut pandang kakak ini, remaja-remaja yang cenderung melakukan perbuatan-perbuatan toksik, kira-kira faktor apa aja sih yang mendasari mereka berbuat hal yang tidak mengenakan seperti itu? Menurut aku, faktor-faktor ini bisa jadi karena adanya pengalaman buruk di masa lalu, seperti pernah mengalami bullying. Selain itu, adanya gangguan mental seperti takut dan cemas yang berlebihan. Dan faktor terakhir yaitu adanya rasa terlalu mencintai dan takut kehilangan. Itu sih. Wah, faktor-faktornya ini salah satunya terlalu mencintai dan takut kehilangan. Dalam banget ya, Kak, pembahasan mengenai suatu hubungan yang toksik ini. Dari awal kita sudah membicarakan mengenai tanda, tipsnya, maupun faktor-faktor dari hubungan yang toksik. Lalu, apa saja sih dampak dari suatu hubungan yang toksik ini dalam kehidupan kita? Hmm, Toxic relationship punya dampak yang cukup buruk ya bagi kita. Yang pertama itu, toxic relationship ini dapat membuat salah satu pihak merasa tidak didukung atau bahkan diserang. Yang kedua, toxic relationship dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Pasangan yang toksik akan terus menjatuhkan pasangannya, mulai dari perkataan hingga perbuatan, sehingga membuat seseorang merasa rendah diri dan tidak berharga. Terus yang terakhir, toxic relationship juga dapat membuat seseorang menjauhkan diri dari lingkungannya, termasuk ke orang tua dan teman-temannya.
Wah, dampak dari suatu hubungan yang toksik ini benar-benar mempengaruhi kehidupan kita ya, Kak. Jadi masyarakat ataupun remaja-remaja ini harusnya bisa mengkondisikan suatu hubungan mereka agar tidak masuk ke dalam hubungan yang tidak sehat. Nah, seperti yang kita ketahui nih Kak, zaman sekarang kan banyak kasus muda-mudi yang melakukan seks bebas dikarenakan menjalani hubungan yang toksik. Yang mana seks bebas ini sendiri dapat menjadi jalur penularan penyakit HIV/AIDS. Lalu menurut Kakak, bagaimana sih cara menjadi remaja yang pintar dalam menjalani suatu hubungan? Oke, first thing first, tentunya kita harus pintar-pintar dalam mencari pasangan. Jangan sampai nih kita baru kenal sama orang baru terus langsung berkomitmen untuk ke hubungan yang lebih serius. Terus kita harus belajar untuk mencintai dan menghargai diri sendiri agar tidak mudah untuk direndahkan oleh orang lain. Yang terakhir, tentunya kita harus belajar saling menghormati pasangan sehingga kita tidak akan direndahkan atau diremehkan pasangan dan privasi serta batasan dengan pasangan itu terjaga. Wah, bener banget nih, Kak Alivia. Kita harus saling menghormati antar pasangan kita supaya dari kita maupun pasangan kita tidak meremehkan antar privasi pasangan ya, Kak. Nah, dari sahabat Bikop sendiri, masuk nggak sih penjelasan mengenai toxic relationship ini dari Kak Alivia Kalista? Aku harap penonton sahabat Pikop dapat menjadi remaja yang pintar dalam menjalani suatu hubungan. Nah, itu tadi diskusi singkat kita mengenai toxic relationship. Mudah-mudahan dari podcast ini kita bisa belajar agar tidak sampai terjebak dalam toxic relationship. Terima kasih buat Kak Alivia, Kalista yang sudah bersedia untuk berbagi cerita maupun pengalaman dengan kita. Dan juga terima kasih buat sahabat Bikop yang sudah menyaksikan hingga akhir. Saya sebagai host yang bertugas, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Thank you and see you di episode-episode Bikop selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.